Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan hafalan setoran hadis saya. Hadis yang keempat, Aisyah radhiyallahu anha qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ightasala minal janabah yabda'u fayaghsilu yadayhi summa yufrigu bi yamini ala shimali fayaghsilu farjah summa yatawaddau summa ya'khudhul ma fayadkhilu asabi'ahu fi usuli sya'ri summa hafana ala ra'si salasa hafanatin summa afadu ala sa'iri jasadi summa ghasala rijlaihi muttafaqun alaihi, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anhuma, ia berkata, biasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi junub, maka ia akan memulai dengan membasuh kedua tangannya. Kemudian Rasulullah mengguyurkan air dari tangan kanan ke tangan kiri dan membasuh kemaluannya. Kemudian Rasulullah berwuduk. Kemudian Rasulullah mengambil air dan memasukkan jarinya ke pangkal-pangkal rambutnya. Kemudian Rasulullah mengguyurkan air, 3 genggam air ke kepalanya. Kemudian Rasulullah membasahkan seluruh tubuhnya. Dan yang terakhir Rasulullah mencuci kedua kakinya. Hadis yang kelima, Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu maqal ba'atsani Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajjah fa ajnabatu falam yajidal ma fatamarrabtu fi su'idi kama tamarrabut dabbah summa ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam fadzakartu zalikalah faqal innama ya'fika an taqula biyadayka hakadha summa daraba biyadayhi al-ardha darbatan wahidah summa masaha shimal 'ala al-yamin wa zuhira kaffaihi wa wajhah, yang artinya dari Ammar ibnu Yasir, ia berkata, Rasulullah SAW mengutusku untuk suatu kepentingan. Kemudian aku junub dan tidak menemukan air. Lalu aku melakukan dengan berguling-guling di atas tanah selayaknya binatang yang berguling-guling di atas tanah. Kemudian aku ceritakan kepada Nabi dan beliau bersabda, cukuplah kamu melakukan ini, seraya memukul bumi dengan satu tangan lalu meniupnya. Kemudian Rasulullah mengusap punggung tangan kanannya dengan tangan kirinya dan mengusap punggung tangan kirinya dengan tangan kanannya. Kemudian Rasulullah mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Hadis yang keenam, Hamna binti Jasin qalat kuntu astahadu haidatan katsiratan fa ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa astaftihi wa ukhbiru fa wajadatuhu fi baiti ukhti Zainab binti Jahsin fa qultu ya Rasulullah inni astahadu haidatan katsiratan fama ta'muruni minha qad mana'atni siyam was-shalah qal an'atu lakil kursufa fa innahu yudhibud dama qalat huwa aktsaru min zalik qal fatarajjami qalat huwa aktsaru min zalik qal fattakhidhi thawban qalat huwa aktsaru min zalik innama asujju sajjan faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam Sa'muruki bi amrayni ayyahuma sana'ti ajza'a anki fa in qawiti alaihima fa anti a'lamu faqal innama hiya ra'datun minasyaiqani fatahayyidi sittata ayyam aw sab'ata ayyam fi ilmi Allah summa ightasili fa idza ra'aiti annaki qad tahurti wastanqati fasalli arba'a wa asyrina lailatan wa asyarin aw salasa wa asyrina lailatan wa ayyamaha wasumi wasalli fa inna zalika yujzi'uki zalika fa'ali zalika fa'ali kama tahidun nisa zalika fa'ali tahidun nisa kama yatuhunni limiqati haidihinna wa tuhrihinna fa in qawiti ala an tuakhiri zuhra wa tuajjili asra summa taghtasili hina
tatuhunna wa tusallina zuhra wal asra jami'a summa tuakhirina maghrib wa tuajjilina isya summa takhtasibina tajma'ina baina salati zalika faf'ali summa ikhtasali ma'as subhi summa ikhtasali subhi wa tusalli zalika faf'alu wa sumi in qawiti ala zalika faqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa a'jabul amrayni ilayya, yang artinya Hamna binti Jahsin ia berkata, aku mengeluarkan darah haid yang banyak dan deras, dan aku mendatangi Rasulullah untuk memberikan kabar dan meminta fatwa kepadanya. Lalu aku bertemu Rasulullah di rumah saudari perempuanku Zainab binti Jahsin. Lalu aku berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mengeluarkan darah haid yang banyak dan deras sehingga menghalangiku untuk berpuasa dan sholat. Lalu apa yang akan engkau perintahkan kepadaku dalam hal ini? Lalu Rasulullah bersabda, ambillah kapas, sesungguhnya kapas bisa menghilangkan darah. Lalu ia berkata, darahnya lebih banyak daripada itu. Lalu Rasulullah bersabda, maka sumbatlah ia dengan sesuatu yang dapat menghalangi keluarnya darah. Lalu ia berkata, darahnya lebih deras daripada itu. Lalu Rasulullah bersabda, maka ambillah kain. Lalu ia berkata, darahnya lebih banyak dan deras daripada itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka akan aku perintahkan kepadamu dua hal, dan yang manapun kamu lakukan itu sudah cukup bagimu. Apabila kamu sanggup melakukan keduanya, maka kamu lebih tahu daripada itu. Lalu beliau bersabda kembali, dan sesungguhnya itu adalah pukulan dari setan, maka berhaidlah kamu selama 6 hari atau 7 hari dengan hitungan ilmu Allah. Kemudian mandilah kamu ketika kamu sudah merasa suci dan bersih, maka sholatlah kamu dalam 24 malam atau 23 hari siang dan malamnya, dan berpuasalah kamu, maka itu sudah cukup bagimu. Maka seperti itulah, lakukanlah seperti wanita-wanita haid yang suci di waktu-waktu yang haid dan untuk suci. Dan apabila kamu mampu mengakhiri sholat zuhur dan menyegerakan sholat asar, dan kamu mandi ketika kamu suci, maka sholat zuhur dan asarlah kamu. Apabila kamu sanggup mengakhiri sholat maghrib dan menyegerakan sholat isya, dan kamu mandi ketika kamu suci, maka jamaklah kedua sholat itu dan lakukanlah. Apabila kamu mandi di waktu subuh, maka lakukanlah. Bila kamu mampu untuk berpuasa, maka lakukanlah demikian. Dan Rasulullah bersabda, sesungguhnya itulah dua hal yang aku kagumi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.